Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 483 sampai dengan 484, 3 tetua harimau, serigala, dan ular cabul. Ayah, apa sebenarnya yang dipikirkan Suo Fen? Seseorang membobol pertahanannya namun dia hanya berdiri di sana untuk menonton? Dia meremehkan kita. Tuoba Liu Feng menunjuk ke arah tuan rumah dengan tatapan aneh. Tuoba Tieshan mengerutkan kening, apakah susunan itu asli atau tidak? Apakah dia mengulur waktu? Tindakannya membingungkan dan sulit dimengerti. Liu Feng, ikut aku menemui para tetua. Tuoba Tieshan berbicara. Tuoba Liu Feng menangis, secepat ini. Bukankah itu kartu truf kita? Kecepatan adalah hal terpenting dalam perang. Tuoba Tieshan berjalan dan Tuoba Liu Feng bergegas mengejarnya. Keduanya tiba di sebuah tenda ketika mereka mendengar suara yang tidak menyenangkan. Lian Er, kamu memiliki konstitusi yang bagus. Begitu muda namun begitu mampu dalam menjinakkan binatang buas. 2 tahun di bawah pengawasanku dan kamu bahkan akan melampauku, hihihi. Saya berterima kasih, Penatua Shi, atas kata-kata baik Anda, tetapi saya tidak tega meninggalkan keluarga saya, kata Lian Er dengan susah payah. Suara lain memotongnya, Komandan Touba tidak akan menghalangi masa depan cemerlang Lian Er. Tuoba Tieshan sangat marah, orang bodoh itu baru saja berhubungan dengan putriku. Tuoba Liu Feng juga sama kesalnya. Namun mereka berdua menahan amarahnya saat mereka masuk. Komandan, Tuan Muda. 8 pengawas serigala membungkuk, meski sama marahnya. Sementara di atas kursi utama terdapat 3 kursi berukuran ekstra lebar, ditempati oleh para pria bertelanjang dada yang memperlihatkan otot-ototnya. Seorang pria memiliki rambut hitam halus, dengan alis besar dan mata besar. Di dadanya ada seekor harimau besar dan ganas. Ayah dan anak itu membungkuk, Penatua Hu. Di sebelah kanannya ada seorang tetua berjanggut dengan mata sipit dan alis berkerut, namun dia mengeluarkan tatapan hijau yang menakutkan, menimbulkan rasa takut. Di dadanya ada serigala kudis. Penatua Lang. Keduanya membungkuk lagi. Yang terakhir berwajah seram, berkumis tang, dan bermata vulgar. Tangannya, membelai, tangan lembut Touba Lian Er sambil menunjukkan ekspresi puas. Di dadanya ada seekor ular beludak dengan mata buas. Ayah dan anak itu mengepalkan tangan mereka dan membungkuk, Elder Shi. Hahaha, Komandan Touba. Penatua dia tidak pernah menarik tangannya. Lian Er tidak bisa mengambil kembali miliknya meskipun dia menginginkannya. Dia memanfaatkan putri komandan di siang hari bolong. Lagi pula ketiganya tidak pernah terlalu peduli padanya. Tutor kerajaan melihat Tuoba Tieshan di ambang ledakan. Saudara Tieshan, apakah Anda datang untuk meminta para tetua turun tangan? Ya. Tuoba Tieshan menangkupkan tangannya. Tetua, tolong hancurkan susunan kota dan bantu pasukanku memasuki kota Wingaze. Ketiga tetua itu mendengus. Penatua Shi masih memegang tangan yang sangat bagus itu. Komandan Touba, saya pikir sudah saya katakan, kami adalah ahli tahap ethereal, bukan prajurit Anda. Memecah arai adalah tugas Anda. Kami di sini hanya untuk menangani pakar tak terduga yang mungkin muncul. Tetua lainnya mengangguk. Bajingan sombong, menghancurkan pertahanan bukanlah tugasmu, tapi memukul gadis kecilku adalah tugasmu. Tuoba Tieshan marah. 8 pengawas serigala melotot karena haus darah. Tapi para tetua tidak peduli pada dunia. Pakar Radiant Stage bisa menilai mereka dan tetap tidak menghasilkan apa-apa. Han Tiemo menengahi, tetua, ini melibatkan Tianyu yang memberi kita 1/10 dari tanahnya, yang kaya akan tambang roh, yang menarik bagi sekte penjinak binatang. Dengan susunan yang terpasang, serangan Komandan Touba akan sia-sia dan semakin lama waktu berlalu, serangannya akan semakin buruk, yang berujung pada kekalahan. Ketika Anda kembali ke sekte, akan sulit untuk menjelaskannya. Guru kerajaan, apakah itu sebuah ancaman? Penatua Hu melotot. Han Tiemo melambai, saya tidak akan pernah. Itu hanya kesimpulan saya. Semakin lama waktu yang kita habiskan, semakin besar kemungkinan 3 sekte penjaga Tianyu mendengar hal ini. Ini akan menghancurkan kredit mudah yang akan diterima oleh para tetua dan kembali dengan tangan kosong. Aku tidak tega melihatnya. Ketiganya akhirnya mengubah ekspresi. Penatua Hulah yang mengangguk, guru kerajaan, Anda memiliki pemikiran yang baik. Kalau begitu, sebaiknya kita segera menyelesaikannya. Ular cabul, jakal, ayo pergi. Kita akan punya banyak waktu untuk bersenang-senang ketika kita mendapatkan tanah Tianyu. Penatua Hu pergi. Penatua Lang dengan cepat berada di belakang sementara Penatua Shi menghela nafas putusnya dengan tangan Lian Er. Meskipun tidak lupa untuk memberikan Lian Er sekali lagi, penuh dengan janji yang tidak dapat disebutkan, Lian Er, aku ingin kamu menjadi muridku, hai. Ketiganya meninggalkan tenda. Tuoba Tieshan gemetar karena marah.
Zalahan meraung, kamu menyebut para tetua sekte penjinak binatang itu? Itu hanya lelucon. Lian Er terisak dalam diam, dengan Tuoba Liu Feng memeluknya. Han Tiemo menghela nafas, saudara Tieshan, ayolah, kamu paling tahu tentang menaklukkan kota. Pengalaman Anda diperlukan. 8 pengawas serigala harus datang juga. Menaklukkan? Bagaimana saya bisa mengatakan hal itu ketika saya begitu tidak berdaya? Sebagai komandan Quan Rong, bahkan untuk melindungi putri saya sendiri? Tuoba Tieshan menggerutu. Han Tiemo menghela nafas. Tidak ada cara untuk mengetahui bahwa mereka akan mengirim orang-orang kekanak-kanakan ini ketika kami meminta bantuan dari sekte penjinak binatang. Hu Xiongmeng, Lang Chanbao dan Xin Xie adalah sekutu terburuk yang pernah ada. Saya mendengar India bahkan memiliki keterampilan berpasangan, merampas yin mereka yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Tieshan, bahaya akan datang sekarang karena dia mengincar putrimu. Saya menyarankan Anda untuk membawanya ke tempat lain, di mana dia tidak dapat menemukannya. Tuoba Tieshan memandang Lian Er dengan cemas. Lian Er gugup, melihatnya tersesat. Han Tiemo, yang mulia putra mahkota, telah meminta Lian Er tahun lalu. Jika saya setuju, Tuoba Tieshan ragu-ragu, Yin dia itu tidak akan berani mengambil tindakan terhadap wanita putra mahkota. Han Tiemo mengangguk, tetapi yang mulia penuh nafsu dan ceroboh. Tidak akan ada jalan keluar dari ini. Setidaknya Lian Er akan aman. Ketika Yin seorang gadis dirampok, nyawanya akan ikut hilang. Tuoba Tieshan menghela nafas. Lian Er patah hati, dengan air mata mengalir di pipinya mengetahui nasibnya yang mustahil. Pindah ke para tetua yang terbang ke kota Wingaze, mereka menunjukkan ejekan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 500 susunan yang bersinar di awan. Hihihi, apakah ini yang membuat Tuoba Tieshan begitu gelisah? Sekejap saja dari kami dan semuanya akan berakhir. Penatua Hu tertawa, orang tua bodoh itu pasti takut mengambil terlalu banyak kerugian untuk dikirimkan kepada kami. Meng Hu, langsung saja. Penatua Lang mempercepatnya, kalau begitu, saya akan melakukannya, karena semua orang tahu bahwa array di bawah kelas 7 tidak ada gunanya, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap para ahli tahap ethereal. Melanggar susunan ini sangatlah mudah. Saat dia bergerak, sebuah suara datang. Komandan Touba mengirimmu. Tidak ada gunanya dengan susunan aneh ini. Anda hanya dapat melakukannya dengan paksa. Seorang lelaki tua berkata, menganggap mereka sebagai sekutu. Geng Zuofen juga mendengarnya. Mereka tersentak, memperhatikan ketiga tetua itu. Mereka pasti sangat kuat untuk bisa mendekat hingga kita tidak menyadarinya, kata nenek. Zuofen mengerutkan kening, para ahli ada di sini. Penatua Lang mendengus ke arah orang-orang tua itu dan mengibaskan angin biru. Zuofen menyaksikan kabut jatuh ke tanah dengan mata kosong. Penghancuran jiwa, ahli tahap ethereal. Zuofen berteriak. Pakar panggung ethereal? Tuan rumah menangis. Tianyu belum pernah melihat ahli panggung ethereal seperti itu dalam sejarahnya, sampai Li Jingtian. Namun menemukan mereka bertiga di satu tempat membuat mereka semua terkejut. Zuofen tahu konflik ini pasti akan mengarah pada hal ini, nenek, tolong hubungi penatua Li dan pasangannya. Aku akan menghentikan mereka. Steward Zuo, tidak bisakah semua susunan ini menghentikan mereka? Kenapa kamu harus pergi sendiri? Nenek bertanya. Suara Bu memberikan jawabannya. Gelombang sederhana dari lengan Elder Lang membuat semua susunan kedap air hancur. Para tuan rumah tercengang, tidak menatap apapun. Susunannya bahkan tidak sebanding dengan penghalang jalan bagi para ahli tahap ethereal. Zuofen berkeringat, apakah itu menjawabmu? Ada pepatah, di bawah kelas 7, semuanya halus. Tidak ada susunan di bawah kelas 7 yang dapat menahan ahli tahap ethereal. Tuan rumah menatap kosong ke arah Zuofen, pikiran mereka masih mengikuti kenyataan. Untuk apa kamu melihatku? Tangkap para tetua! Zuofen berteriak dan mereka menembak ke Gunung Blackwing. Melawan para ahli tahap ethereal, Li Jingtian adalah satu-satunya yang bisa melawan mereka. Penatua Lang mengejek mereka, 3 semut surga yang mendalam, mencoba merangkak pergi. Pikirkan lagi. Dia menjentikan lagi tepat saat Zuofen memblokirnya. Penatua Lang terkejut sesaat di sana, begitu pula yang lainnya. Satu-satunya tahap surga mendalam yang mereka lihat adalah tipe orang yang melarikan diri saat melihat mereka. Pengecualian ini membuat mereka tersesat. Penatua Lang tersendat di tengah serangan. Tuoba Tieshan datang, memimpin pasukannya dengan jatuhnya susunan ketika dia menemukan pemandangan ini. Mereka sama terkejutnya. Itu Zuofen. Apa yang dilakukan Marshal baru ini, menghentikan orang-orang tua, ingin mati? Zalahan berseru. Itu adalah reaksi bulat di wajah semua orang. Hanya veteran Tuoba Tieshan yang memiliki firasat buruk dari nalurinya yang terasah melalui pertumpahan darah selama beberapa dekade. Nah, apakah kamu tahu siapa kami? Penatua Lang mendengus. Zuofen mengejek, bagaimana saya bisa tahu?
Kamu tidak memberitahuku. Dan jangan lupa, menurutmu siapakah yang berani menghancurkan 500 susunanku? Hahaha, hanya orang bodoh yang akan menghalangiku. Petualang terkekeh. Zalahan bingung, bukankah orang ini selalu pintar? Bahkan tanpa mengetahui cara mengidentifikasi ahli panggung ethereal dari kerumunan, demonstrasi tersebut cukup jelas untuk membuat perbedaan. Dia seharusnya sedang berlari sekarang. Yang lain juga menganggap Zuofen idiot. Hanya segelintir orang, termasuk Tuoba Tieshan, yang merasakan sesuatu yang aneh. Kalau begitu, angkat telingamu yang bodoh. Bodoh, kami adalah ahli tahap ethereal. Petualang menjulurkan dagunya dengan keyakinan tak terbatas. Menurut perhitungannya, anak itu sekarang harusnya mengotori celananya dan meratap ketakutan. Bagaimanapun, ethereal stage adalah puncak kekuatan di wilayah barat. Dan dia, dengan sifat serigalanya, suka sekali mempermainkan makanannya. Pertama-tama masukkan rasa takut ke dalam hati mereka, lalu kejar mereka dengan cara paling kejam yang bisa dibayangkan. Zuofen tidak mau bermain bola. Satu-satunya raut wajahnya yang panjang, pakar panggung ethereal, apa itu? Saya hanya mendengar ahli Radiant Stage sebagai yang terkuat. Tianyu hanya memiliki ahli Radiant Stage juga. Tujuan hidup saya adalah mencapainya dan menjadi yang terbaik di dunia. Petualang merasa ingin berbicara dengan tembok. Ketidaktahuan anak ini sungguh mengejutkan, menjadikan Radiant Stage sebagai puncak kultivasi. Dari klan mana dia berasal? Betapa menyedihkan bahwa mereka hanya tahu sedikit tentang dunia. Rencananya untuk bertindak keras menjadi sia-sia karena penonton terlalu bodoh untuk mengakui kehebatannya. Petualang mengepalkan tinjunya untuk menghilangkan pemandangan buruk ini. Namun, dia tidak bisa membiarkan orang bodoh itu mati tanpa mengetahui barang curiannya, itu tidak bermoral. Maka, iblis dalam dirinya berlipat ganda dengan memberinya seluk-beluk ethereal stage dengan sangat sabar. Nak, ethereal stage adalah level di luar Radiant Stage. Bahkan 100 ahli Radiant Stage tidak bisa mengalahkan satu pun. Oh, jadi begitu. Itu membuatmu lebih hebat dari para ahli Radiant Stage. Zuofen menganggukkan kepalanya, tercerahkan. Petualang tertawa kecil dengan bangga. Sekarang dia tahu cara mengenali kehebatan, selanjutnya adalah rasa takut. Setelah dia lari, kami akan memburunya, hai. Namun Zuofen tidak memiliki niat seperti itu, selalu tenang dan membingungkan. Nak, apa kamu tidak tahu kehebatan kami? Petualang berkedip. Zuofen mengangguk, tentu saja. Anda adalah ahli tahap ethereal, mampu mengalahkan 100 ahli tahap radian, bukan? Anda sudah mengatakan itu. Jangan bilang kamu lupa. Apakah kepikunan sudah mulai terjadi? Petualang tersedak oleh kata-katanya dan meledak, mengapa kamu tidak lari ketakutan? Di mana kengeriannya, kepanikannya? Kenapa celanamu masih kering? Karena melihat ke belakang untuk melihat tuan rumah pergi, Zuofen mencibir. Karena aku tidak bisa membiarkanmu lewat. Katakan apa? Ketiganya menangis. Saat ahli panggung radian menjadi halus, jiwanya mencapai pencerahan, bebas dari ikatan dunia, menghancurkan apapun di bawah kelas 7. Zuofen menggelengkan kepalanya, nadanya sinis, aku tahu begitu kamu menghancurkan susunanku, betapa kuatnya kamu. Aku hanya berpura-pura, bertindak bodoh dengan menarik rantaimu. Bagaimana lagi teman-teman lamaku itu bisa kabur? Sungguh sial sekali aku terjebak bersama kalian, 3 orang tolol yang bermain 20 pertanyaan. Hah? Lian Er terkikik dan yang lainnya terkekeh. Yang lama adalah pembantu mereka, tapi mereka tidak mendapatkan rasa hormat dari tentara Touba sedikit pun. Sungguh membuat mereka bersemangat melihat mereka dipermainkan oleh seorang anak kecil. Tuoba Tieshan mengangguk, Dugu Tua membuat pilihan yang tepat, berani dan cerdas, terhormat dan mulia. Dia adalah pilihan terbaik untuk menjadi marsekal tentara Dugu. Dan lagi, Tuoba Tieshan mengerutkan kening. Kotoran busuk, kamu berani mempermainkanku? Petualang menggerutu sambil menampar. Udara keji berkumpul di sekitar tangannya dan telapak tangan sederhana itu berubah menjadi serigala buas, memasuki Zuofen. Dengan sakit kepala yang hebat, jiwanya terasa digerogoti, pikirannya memudar. Itu adalah keuntungan mencapai tahap ethereal, kehancuran jiwa. Radiant Stage dapat melancarkan serangan jiwa, sedangkan ethereal stage melangkah lebih jauh, menjadikannya terwujud dan bahkan berubah menjadi roh. Ambil contoh petualang, jiwanya berubah menjadi serigala. Itu akan memasuki target dan memakan jiwanya. Bam! Zuofen menghantam tembok kota dan terkubur di bawah runtuhan. Petualang mencoretnya, lalu berbalik, semut surgawi yang lemah berani mempermainkan kita. Ahihem, dia hanya mempermainkanmu. Kami tidak ada hubungannya dengan itu. Fierce Tiger menyombongkan diri. Ular cabul mengangguk.
Dengan bagaimana seorang ahli tahap ethereal ditipu oleh anak anjing surga yang mendalam, dia tidak punya kehormatan lagi untuk menghadapi dunia. Jalan keluar terbaiknya adalah menjadikan serigala lumpuh itu menjadi orang yang lemah lembut. Penatua Lang terdiam menyadari betapa tidak terhormatnya mereka. Seperti kamu melihat tindakan anak itu mengulur-ulur waktu. Tapi bukankah kita semua tertarik? Kamu tidak lebih baik, betapa kekanak-kanakan. Aduh, ini kedua kalinya dalam hidupku aku berduka atas kematian musuhku. Tuoba Tieshan menghela nafas, yang pertama adalah Dugu Tua. Dan ketika saya memikirkan Zuofen sebagai musuh saya berikutnya, dia akan menemui ajalnya bahkan sebelum kami dapat menguji diri kami sendiri. Pahlawan selalu mati muda. Kemenangan ini tidak memberi saya kegembiraan. Yang lainnya mengangguk. Bahkan sebagai musuh mereka, Zuofen telah mendapatkan rasa hormat mereka. Touba Lian-er menghela nafas, mengingat pertemuan pertama mereka yang menyenangkan dan tersentuh oleh kesedihan. Dia memang menyelamatkanku sekali, kurasa. Runtuhannya menyala dengan kilatan biru.